Satu naskah podcast utuh, disampaikan dengan alur storytelling yang halus, menyatu, dan mudah dipahami. Podcast Kesehatan Dr. Rahayu, Ginjal Kuat, Prostat Sehat, 3 kisah yang mengubah hidup. Storytelling plus edukasi plus penjelasan detail. Halo sahabat sehat dimanapun berada. Saya Dr. Rahayu. Dan hari ini saya ingin membawa Anda masuk ke sebuah perjalanan panjang tentang dua organ yang sangat penting, namun sering tidak kita sadari kerjanya, ginjal dan prostat. Topik ini terdengar sederhana, tetapi setiap minggu saya bertemu banyak pasien yang mengalami masalah ini tanpa mereka pahami. Ginjal mereka mulai melemah, prostat mereka mulai memberi tanda, tapi mereka pikir itu hanya capek atau kurang tidur. Hari ini, saya akan bercerita tentang 3 pasien yang datang ke klinik saya dalam waktu hampir bersamaan. Mereka punya keluhan berbeda, kebiasaan berbeda, tetapi semuanya mengarah pada ginjal dan prostat. Cerita-cerita ini saya gabungkan dengan penjelasan yang mudah dipahami, supaya Anda tidak hanya mendengar kisahnya, tapi ikut memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita. Mari kita mulai. Pak Dani usia 54 tahun. Saya bangun 7 kali semalam, dok. Menit 4-18. Pagi itu, pasien pertama saya adalah Pak Dani. Wajahnya lelah, matanya merah, dan ia berkali-kali menguap. Begitu duduk, ia langsung berkata, "Dok, saya ini capek sekali. Tidur saya hancur. Tengah malam saya terbangun terus. Kadang 4 kali, kadang sampai 7 kali." Saya tanya dengan pelan, "Pak Dani, kalau siang minum apa saja?" Ia tersenyum kecil. "Kopi, dok. Biasa, ya sekitar 4 atau 5 gelas." Saya mengangguk. Ini jawaban yang sering saya dengar dari pasien pria usia 50-an. Lalu saya bertanya lagi, "Bapak bekerja banyak duduk?" "Oh, duduk terus, dok. Dari pagi sampai malam." Penjelasan, kenapa kopi dan duduk lama memperburuk prostat. Saya jelaskan padanya dengan bahasa yang sederhana. Di usia 50-an, prostat memang tumbuh perlahan. Ini alami. Kafein bersifat iritan untuk kandung kemih dan prostat. Duduk lama membuat aliran darah ke prostat berkurang dan memberi tekanan langsung pada kelenjar tersebut. Akibatnya, pria akan sering kencing, walaupun hanya sedikit, terutama di malam hari. Saya berikan rencana, kurangi kopi jadi 1 gelas. Banyak minum air putih, hindari minum banyak setelah jam 7 malam. Setiap 30-45 menit berdiri dan berjalan. Latihan Kegel 10 menit. 3 minggu kemudian ia kembali. "Dok, saya bangun malam cuma sekali. Kadang nggak bangun sama sekali." Dan ia tersenyum lega. Pesannya, kadang kita pikir masalah tidur, ternyata masalah prostat. Pak Arif usia 49 tahun. "Kenapa kaki saya bengkak terus ya, dok?" Menit 18-35. Pasien kedua masuk dengan langkah lambat. Kakinya bengkak, dan ia tampak gelisah. "Dok, ini kaki saya bengkaknya kok nggak hilang-hilang. Sudah seminggu lebih." Saya bertanya, "Dalam sehari minum berapa gelas?" Ia menjawab pelan, 3 gelas, dok. Kadang 4, itu pun teh atau minuman manis." Kemudian ia berkata, "Saya sering minum obat nyeri, dok. Hampir tiap hari. Soalnya badan sering pegal." Saya langsung paham. Penjelasan, obat nyeri plus kurang minum sama dengan bencana untuk ginjal. Saya mulai menjelaskan dengan lembut. Obat anti nyeri NSAID dapat mengurangi aliran darah ke ginjal. Kurang minum membuat ginjal bekerja ekstra berat. Ginjal yang stres akan bocor, sehingga protein keluar lewat urin. Jika kondisi ini dibiarkan, bisa menuju gagal ginjal. Saya periksa urin Pak Arif. Hasilnya, proteinuria, tanda ginjal mulai kelelahan. Setelah dijelaskan, ia terdiam lama. Bukan karena takut, tapi karena baru sadar. "Saya kira cuma capek biasa, dok." Saya berikan langkah perbaikan. Stop obat nyeri tanpa pengawasan. Minum 6-8 gelas air. Kurangi garam. Perbaiki tekanan darah. Perbanyak buah berair apel, semangka, timun. 2 bulan kemudian, bengkaknya hilang. Hasil urin membaik. Ia berkata, "Dok, saya baru paham. Ternyata ginjal itu gampang tersinggung." Saya hanya tersenyum. Pesannya, kurang minum jauh lebih berbahaya daripada yang kita kira. Kisah 3. Pak Wawan usia 45 tahun. "Dok,
Pinggang saya sakit. Takut ginjal saya rusak. Menit 35-50. Pasien ketiga adalah Pak Wawan. Ia masuk sambil memegang pinggangnya. Dok, pinggang saya sakit sejak seminggu lalu. Saya takut ginjal saya rusak. Karena teman saya ada yang sampai cuci darah. Saya bertanya, minum air sehari berapa gelas? Ia menjawab dengan jujur, 3 gelas, dok, kadang 4. Saya memang malas minum. Saya mengangguk pelan, tidak perlu tes apapun. Saya sudah tahu penyebabnya. Penjelasan, kurang minum sama dengan ginjal kerja berat sama dengan pinggang sakit. Ginjal butuh cairan untuk mengencerkan limbah, mencegah pembentukan kristal, melancarkan aliran darah. Jika cairan kurang, urin jadi pekat, ginjal panas, otot sekitar ginjal tegang, pinggang terasa nyeri, sama seperti mesin cuci. Pak, saya menjelaskan. Kalau airnya kurang, mesinnya panas dan bersuara keras. Ia tertawa kecil. Iya juga ya, dok. Saya beri instruksi. Tambah minum bertahap, minimal 2 liter sehari. Kurangi minuman manis. Banyak makan buah berair. Seminggu kemudian, keluhannya hilang total. Ia berkata, dok, ternyata solusinya cuma minum air. Saya tertawa kecil. Tubuh itu pintar. Kita saja yang sering lupa mendengarkannya. Cara menjaga ginjal tetap kuat. Minum 6-8 gelas per hari. Kurangi garam. Batasi obat anti nyeri. Jangan sering menahan kencing. Kurangi minuman manis. Pantau tekanan darah. Perbanyak buah berair. Cara menjaga prostat tetap sehat. Batasi kopi. Hindari duduk terlalu lama. Latihan Kegel. Perbanyak makanan likopen, tomat. Jaga berat badan. Minum cukup. Periksa PSA untuk pria lebih besar dari 50 tahun. Semua prinsip ini tersirat dalam cerita dari 3 pasien tadi. 3 pasien, 3 cerita berbeda. Tetapi satu pelajaran besar. Kesehatan ginjal dan prostat tidak hilang dalam semalam. Yang merusaknya adalah kebiasaan kecil yang kita ulang setiap hari. Ginjal dan prostat tidak butuh perhatian besar. Hanya butuh hidrasi, makanan yang tepat, gerakan, dan sedikit perhatian. Semoga cerita hari ini membuat Anda lebih peka terhadap tubuh sendiri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Dr. Rahayu. Terima kasih sudah mendengarkan. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Tetap sehat, tetap kuat, tetap bahagia.